masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang pengaruh letak geografis dan karakteristik masyarakat Indonesia. Materinya ada di buku tema 5, halaman 74 sampai 75 dan halaman 78. Jadi kalian bisa lihat di buku tema 5 ya. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adanya kondisi geografis tersebut membuat wilayah Indonesia menjadi wilayah yang memiliki keunikan ketampakan alam. Selain memiliki keragaman ketampakan alam, kondisi geografis Indonesia juga berpengaruh terhadap perbedaan cuaca antara daerah satu dengan daerah lain, serta perbedaan flora dan fauna. Selain itu, juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Pengaruh letak geografis Indonesia. 1. Memiliki wilayah yang subur. Wilayah Indonesia dikenal subur. Tanahnya mudah ditanami. Banyak tanaman yang dapat tumbuh dengan baik. Kesuburan tanah Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas gunung api yang tersebar di wilayah Nusantara. Gunung-gunung api yang dimiliki Indonesia juga menambah keindahan. Sungai-sungai serta danau yang banyak dimiliki Indonesia pun dapat digunakan sebagai irigasi, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga semakin mendukung kekayaan alam Nusantara. Pengaruh yang kedua yaitu memiliki suku bangsa yang beragam. Secara umum, kondisi sosial budaya Indonesia sangat beragam. Jika dilihat dari suku, kebudayaan, dan agama yang ada suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bugis, Bali, Asmat, dan lain-lain. Setiap suku memiliki daerah asalnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman ilmiah yang membuat Indonesia menjadi negara yang unik. Setiap suku, budaya, dan agama yang ada memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk bersatu sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup dengan damai. Pengaruh yang ketiga yaitu memiliki keragaman kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Kegiatan ekonomi penduduk dipengaruhi oleh kegiatan lingkungan setempat, terutama keadaan alamnya. Kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya setiap hari disebut kegiatan ekonomi. Pada umumnya, penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai petani. Mereka mengelola sawah untuk ditanami padi dan mengolah ladang untuk ditanami jagung dan ketela. Penduduk di daerah dataran tinggi juga banyak yang hidup sebagai petani. Dengan memanfaatkan tanahnya untuk usaha perkebunan, tanaman untuk usaha perkebunan antara lain teh, kopi, cengkih, dan coklat. Penduduk yang tinggal di tepi pantai biasanya memanfaatkan laut untuk diambil hasilnya.
Mereka bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan di laut. Nelayan menangkap ikan dengan menggunakan perahu dan peralatan lain, seperti jala dan kail. Penduduk yang tinggal di perkotaan ada yang menjadi pegawai negeri, wira swasta, pedagang, dan buruh pabrik. Pegawai negeri adalah orang yang bekerja di kantor pemerintahan. Wirausaha adalah orang yang membuat usaha sendiri serta menciptakan lapangan kerja. Pekerjaan pedagang adalah pekerjaan menjual barang di pasar. Buruh adalah orang yang bekerja di pabrik-pabrik. Karakteristik masyarakat Indonesia. Materinya ada di halaman 78, tema 5 ya. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Di pulau-pulau itulah penduduk Indonesia tinggal. Ada yang tinggal di pulau yang besar, ada yang tinggal di pulau-pulau kecil, bahkan ada pula yang tinggal di pulau terpencil. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sudah sepatutnya kamu mengenal karakteristik masyarakat dari berbagai daerah di Nusantara. Karakteristik masyarakat memiliki pengertian sebagai kualitas atau sifat. Karakteristik juga dapat mengacu pada kualitas tertentu atau ciri khas yang dimiliki seseorang atau sesuatu. Karakteristik masyarakat biasanya dipengaruhi oleh adat dan budaya, serta kondisi geografis daerah setempat. Ketiga hal tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku sosial dan kegiatan perekonomian warga. Karena kondisi wilayah setiap daerah berbeda, perilaku sosial dan kegiatan perekonomian setiap daerah juga berbeda. Setiap daerah di Indonesia memiliki relief yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di Indonesia ada daerah yang terletak di daratan rendah dan ada daerah yang terletak di dataran tinggi atau pegunungan. Hal ini secara otomatis akan mengakibatkan adanya perbedaan pada penduduknya, baik dari segi kebiasaan atau budayanya maupun mata pencahariannya. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi akan lebih memilih untuk menjadi petani di perkebunan, karena daerah dataran tinggi cocok untuk ditanami jenis tanaman perkebunan, misalnya teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Contoh-contoh di atas menunjukkan keragaman bangsa Indonesia. Keragaman akan menimbulkan hubungan saling ketergantungan antar daerah. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan akan membeli ikan dari penduduk yang tinggal di daerah pantai, karena tidak ada laut di daerah pegunungan. Penduduk di daerah pantai akan membeli sayuran dan buah-buahan dari penduduk di daerah pegunungan, karena di daerah pantai suhunya tidak cocok untuk budidaya sayuran dan buah-buahan. Keragaman yang ada di Indonesia dari berbagai daerah yang tersebar luas. Perbedaan dan keragaman yang dimiliki setiap wilayah di Indonesia membuat semua dapat saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai kemakmuran. Masyarakat Indonesia saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhan. Masih banyak contoh keragaman bangsa Indonesia yang menunjukkan ketergantungan antara satu orang dengan orang lain atau antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, untuk tugas kalian hari ini, kalian lihat LKS tema 5 halaman 75 ya.
tentang Mari Berlatih nomor 1 dan 5. Kerjakan soal tersebut di buku PR tematik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah ya. Selamat mengerjakan.